Kalau misalnya udah kenceng-kenceng atau masuk ke fase laten persalinan, apa sih yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Ini dia do and don'ts early labor. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku dan Kriwil. Hari ini aku mau ngomongin soal apa sih yang harus dilakukan dan gak boleh dilakukan kalau kalian mulai masuk di fase laten persalinan. Fase laten persalinan atau early labor itu adalah kondisi di mana persalinan sudah mulai tapi fasenya belum aktif. Biasanya pembukaannya masih 1, 2, 3. Kontraksinya masih jarang-jarang. Nah, apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan supaya persalinannya ini nanti berjalan dengan lancar, cepat gitu ya, perucut gitu. Tapi sebelum aku bahas, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah tenang dan tidak panik. Oke, karena kalau misalnya kalian tenang dan tidak panik, hormon oksitosin itu akan banyak di dalam tubuh, nggak terganggu hormon adrenalin, sehingga biasanya kemajuan persalinannya itu lebih cepat. Jadi usahakan untuk tidak kemprungsung, kayak aduh kontraksi kapan nih ya lahirannya gitu, aduh kok sakit banget, gimana dong, aku harus ngapain ya. Jadi jangan panik, tetap tenang gitu. Kalau misalnya kontraksi, kalian bisa menggunakan nafas relaksasi dan mulai accepting, terima bahwa oh ini persalinannya udah mau mulai, berarti nanti semakin sering gelombang cintanya dan semakin sakit gelombang cintanya, itu semakin cepat aku ketemu sama janinku. Lalu yang kedua adalah kenali kontraksinya, catat kontraksinya. Jadi kalian bisa mulai menghitung kontraksi, seberapa sering sih kontraksi, frekuensinya, durasinya berapa lama, dan kira-kira skala nyerinya 1 sampai 10 itu berapa. Kalian bisa catat, sekarang udah ada aplikasi gampang, atau mau dicatat manual juga boleh. Jadi kalian mulai mengenali dan memahami kontraksi. Jadi kalau misalnya nih kalian pakai untuk jalan-jalan kok terasa nyeri banget ya, diistirahat. Jadi mulai mengenali tubuhnya. Yang selanjutnya wajib bergerak aktif. Jadi kalau misalnya nih ketubannya masih utuh, jangan buat rebahan terus. Karena kalau misalnya kalian bergerak aktif, ini akan membantu untuk mempercepat persalinan. Jadi kalian bisa melakukan senam hamil, prenatal yoga, atau sekedar melakukan power walk, atau goyang jimbol, atau melakukan aktivitas biasa gitu. Intinya jangan rebahan terus, kecuali misalnya kalian merasa lemah, letih, lesu, kemudian ketubannya udah pecah, nah itu beda lagi cerita. Tapi kalau misalnya masih fit, masih mampu, dipakai beraktivitas aja supaya nggak ngangut, nggak kepikiran waktunya, dan juga dibantu gaya gravitasi untuk mempercepat persalinan. Jangan lupa untuk ngecek lagi nih tas persalinan, yang seharusnya tas persalinan itu sudah kalian siapkan sejak usia 36-37. Apa aja yang perlu dipersiapkan, kalian bisa tonton video ini. Nah, kalau misalnya nih udah disiapin, kalian bisa ngecek lagi, mungkin ditambahin snacknya yang baru-baru, makanannya, atau ada yang mungkin dokumen-dokumen yang baru aja dipersiapkan, ya itu bisa mulai dimasuk-masukin, jadi dicek, sehingga nanti ketika saatnya tiba untuk pergi ke rumah sakit, kalian udah siap nih dengan tentengannya. Walaupun kalian harus bergerak aktif, jangan lupa juga untuk makan dan istirahat cukup. Ada nih cerita orang yang saking pengennya untuk cepat melahirkan, dia jadi jalan terus, senam terus, ngepel lantai sampai jongkok tanpa istirahat. Nah, tubuh yang kelelahan itu malah akan ada di survival mode. Jadi aktivitasnya ya sewajarnya aja, nggak usah terlalu berlebihan gitu ya. Kalau capek ya istirahat, dan pastikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi, karena bisa aja nanti ketika proses persalinan kalian mau makan aja udah males, padahal kalian butuh power atau tenaga. Ingat, power merupakan salah satu faktor yang menentukan kelancaran persalinan. Nah, apa nih yang jangan dilakukan? Yang pertama adalah jangan buru-buru stay di rumah sakit atau di klinik melahirkan kalau misalnya kalian masih kuat dan kontraksinya masih jarang. Karena ini nanti justru akan bikin kalian kemrungsung di rumah sakit. Kok nggak lahir-lahir, kok yang masuk bareng aku udah lahir, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ketubannya masih utuh dan kontraksinya masih jarang terjadi, sebaiknya nih saran aku, kalian bisa nunggu aja di rumah persalinannya. Kalian di rumah bisa santai-santai istirahat, nonton Netflix, terus melakukan aktivitas yang bisa mengeburkan waktu, sehingga nyelamur kayak gitu ya, sehingga nggak fokus ke kapan melahirkan, kapan melahirkan. Yang kedua adalah tidak istirahat sama sekali, kayak yang tadi aku sebutkan di awal. Jadi aktif beraktivitas iya, tapi nggak istirahat sama sekali, memaksakan diri itu sangat tidak disarankan, karena nanti power atau energi kalian itu justru akan habis. Kalau habis ya gimana nanti punya energi untuk melahirkan kan gitu. Jadi tetap istirahat cukup itu wajib hukumnya, mengenali kemampuan tubuh itu wajib hukumnya. Lalu jangan panik kalau misalnya mulai keluar flek atau lendir darah. Ketika
kalian sudah masuk ke persalinan, keluar flek atau linjer darah atau darah dari jalan lahir, itu adalah suatu kondisi yang normal. Kecuali misalnya sudah didiagnosis dokter plasenta kalian letak rendah yang menutup jalan lahir, nah itu mungkin kalian boleh deh kalau misalnya mau panik dan langsung segera ke tempat melahirkan. Tapi kalau enggak, itu merupakan kondisi yang wajar. Yang mungkin harus segera cepat-cepat ke tempat melahirkan itu adalah kalau misalnya keluar air ketuban. Tapi kalau misalnya flek atau linjer darah aja nggak apa-apa. Lalu jangan males ke toilet. Biasanya nih kalau trimester 3 itu udah sering banget ke toilet dan kita tuh males gitu ya. Tapi jangan menunda ke toilet. Karena nanti selain meningkatkan resiko ketuban pecah dini dan ISK, kandung kemih yang penuh itu juga bisa mengganggu kontraksi dan mengganggu turunnya kepala janin. Kalau misalnya pengen pipis ya udah ke toilet aja. Kalau misalnya dirasa susah, kalian bisa pipis dengan posisi jongkok atau bisa juga dengan jalan lahirnya atau vaginanya itu dialirin air sambil nyalain keran, karena biasanya rangsangan air itu bisa membantu untuk melancarkan buang air kecil. Dan yang terakhir, pilih makanan, jangan makanan yang instan, makanan yang terlalu berat karena justru akan bisa bikin begah atau mual. Jadi hindari makanan yang berminyak, yang gassy gitu ya. Makan makanan yang mudah dicerna. Lebih baik makan sedikit tapi sering daripada makan langsung banyak dan justru mual akhirnya begah, nggak pengen makan. Lalu kapan sih harus ke tempat melahirkan? Yang pertama adalah ketika kontraksi kalian itu sudah teratur, minimal setiap 5 menit sekali dalam waktu durasi 40 sampai 60 detik dan itu berlangsung sudah teratur selama 1 jam. Jadi seperti prinsip 511 ya. Kemudian kalau misalnya ketubannya pecah, keluar perdarahan yang sangat banyak dan gerakan janinnya terasa berkurang. Cara menghitung gerakan janin sudah pernah aku bahas, kalian bisa cek video yang ini ya. Nah, kalau udah ada itu tadi, kalian bisa segera datang ke tempat melahirkan, tapi tetap tenang, jangan lupa tas persalinannya dibawa, jangan sampai ketinggalan. Pada akhirnya, semoga persalinan kalian nanti lancar, sehat ibu dan bayinya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.